Iya, karena pajak yang saya bayar tuh sebenarnya sebanding dengan income di sebelah saya ini. Cek BBC bincang-bincang Cerdas. luar biasa, tepuk tangan. Aduh, syukur saya ketemu dengan keren hari ini. Jadi ya banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan. Oke kawan-kawan, ketemu lagi bersama kami di acara ya BBC Spider John, tapi di sini BBC bincang-bincang bersama Kron tentunya, bukan cerdas lagi. Kalau udah Kron tuh pasti cerdas dong ya. Bincang-bincang Crown. Nah, oke. Oke kawan-kawan, malam hari ini kita akan ngobrol banyak lagi sama beliau ya. Sekitar seminggu yang lalu kita sudah bincang-bincang sama beliau, dan minggu ini kami undang lagi hadir di acara kita untuk mengisi channel kita. Oke. Sudah kenal semua dengan Kron Agensi 005 Indonesia tentunya ya, Bapak Arya Wirajaya. Sekali lagi selamat datang Bapak Arya Wirajaya di acara podcast kita. Boleh saya cium tangan dulu? Terima kasih telah mengundang saya. Oke. Terima kasih sudah mau hadir di acara undangan kita ya. Malam hari ini kawan-kawan kita yang kemarin saya lihat viewernya udah banyak banget nih. Nah makanya kami mengundang Kron ini karena kita lihat viewernya udah banyak. Wah ini kayaknya asik nih kalau bersama Kron. Nah to the point aja ya. Yes. To the point aja. Oke. Untuk saya baca di sebuah artikel dan beberapa syarat di CAR baik nasional maupun BBC, ada 5 langkah sukses. Yes. Kenapa sih orang bisa sukses di bisnis ini? Ya, 5 langkah sukses itu adalah impian dan sikap, kemudian daftar nama, janji ketemu dan presentasi. Yang keempat itu adalah follow up. Yang kelima adalah pertemuan yang kuimpikan ternyata bukan hayalan. Dan malam hari ini kita ketemu lagi bersama Kron Arya Wirajaya tentunya. Oke kawan-kawan, nah kita akan banyak belajar sama beliau. Yang poin pertama yaitu tentang impian dan sikap. Kenapa? Karena impian ini adalah jantung daripada 5 langkah sukses tadi ya. Betul. Jantungnya adalah impian dan sikap, dan kesuksesan seseorang adalah tergantung daripada sikapnya, yaitu sebanyak 95% kesuksesan orang tergantung daripada sikap. Nah, betul ya. Nah, malam hari ini kita ingin tahu apa sih impian atau dream itu? Impian itulah segala sesuatu yang betul-betul kita inginkan gitu ya, tapi bukan sekedar keinginan. Karena gini, kalau misalnya teman-teman nih ngelihat ada temennya yang punya mobil gitu ya, mobil Ferrari, dan teman-teman ngelihat keren banget tuh si A punya mobil Ferrari, saya pengen punya mobil Ferrari. Apakah itu termasuk impian? Nah, kita perlu tes dulu gitu ya. Rapid test dulu. Rapid test dulu. Karena kalau kita tanya gini, kalau seandainya Ferrari itu nggak dapat gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman jawab, ya saya bisa naik angkot, saya bisa naik Grab, saya bisa naik Gojek, ya itu bukan impian namanya, itu keinginan gitu ya. Jadi impian itu kalau saya contohkan ibarat Bapak Ibu teman-teman tenggelam di laut, dan satu-satunya yang impian teman-teman pada saat tenggelam di laut apa? Pasti oksigen kan ya? Ya betul. Ingin bernapas, kalau nggak gitu mati gitu ya. Nggak mungkin teman-teman pada saat tenggelam di laut berpikir saya belum lipstikan, saya belum bedaan gitu, rambut saya belum sisir. Nggak mungkin mikir gitu. Pasti yang dipikirkan lah apapun yang terjadi saya harus dapatkan oksigen. Nah, apakah teman-teman punya impian yang seperti itu gitu loh ya? Atau misalnya nih contohnya, teman-teman punya anak gitu ya, anaknya disandra sama perampok gitu ya di depan Anda, dan perampok itu ingin Anda datang ke sana gitu ya. Dan apakah teman-teman sempat berpikir bahwa kalau saya ke sana bisa jadi anak saya dibunuh, dan setelah itu saya dibunuh, dua-duanya mati. Ya udah deh, saya nggak jadi ke sana deh gitu ya. Apakah teman sempat berpikir seperti itu gitu kan? Nah, ketika kondisi seperti itu, kita sebagai orang tua kan nggak pikir panjang, pasti akan langsung kita kejar perampok itu dan kita selamatkan walaupun mengorbankan nyawa kita sendiri. Nah, itulah yang namanya kondisi impian itu, teman-teman sekalian. Jadi sangat berbeda antara impian dan keinginan. Nah, ketika teman-teman sudah betul-betul menemukan apa yang menjadi
menjadi impian teman-teman di bisnis 3N Talk ini, kalau ketemu memang betul-betul Bapak Ibu, teman-teman ya, dan impian itu sebenarnya nggak harus mahal gitu ya. Misalnya ngelihat teman ada impiannya Ferrari, teman-teman harus Lamborghini, nggak harus gitu ya. Walaupun teman-teman impiannya ingin beli apa gamelan gitu yang harganya ratusan ribu, tapi ketika teman-teman melihat gambar gamelan itu yang membuat teman-teman bergetar dan harus terwujud, nah itu yang namanya impian. Sesuatu yang harus diwujudkan. Ya, harus apapun yang terjadi harus terwujud gitu. Ya, oke, mungkin ini banyak yang belum paham tentang impian Corona. Contoh kecil nih, Pak Habibie Syahputra sebenarnya kepingin sekali namanya nikah. Itu juga bisa termasuk impian ya. Bisa termasuk. Karena kalau dia tidak menikah nanti bisa dibilang ini jomblo seumur hidup gitu kan. Iya, bisa. Bisa juga termasuk impian ya. Tergantung kalau dalam kondisi misalnya Pak Habibie ditanya kalau misalnya nggak punya istri gimana, bisa hidup nggak gitu kan. Kalau dia mengatakan kayaknya saya nggak bisa hidup tanpa punya istri, nah itu bisa impian. Asik. Ya. Jadi apapun sebenarnya bisa dijadikan impian atau alasan kenapa kita harus sukses, kenapa kita harus berjuang habis-habisan, bahkan ya sampai titik darah penghabisan biar semua itu terwujud, itulah impian. Jadi ada something yang harus kita dapatkan, itulah impian. Iya, Ya, Kron ya. iya, betul sekali. Nah, seberapa besar pengaruh impian ini terhadap kesuksesan kita, Kron? Nah, sebenarnya impian itu kan awalnya dari pikiran gitu ya. Impian awalnya dari pikiran. Kita bisa lihat sendiri bahwa pikiran manusia itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, cuman tidak ada yang menyadari gitu ya. Sedikit orang yang menyadari, bahkan itu bisa sampai membuat dia rendah diri, buat teman-teman sekalian. Nah, istilah gini, Albert Einstein mengatakan kalau kita bisa memfungsikan otak kita 100%, manusia itu bisa berbuat apa saja. Nah, artinya gini, Albert Einstein mengatakan kita hanya biasanya memfungsikan 10% dari otak kita. Bukan berarti 90% otak kita nggak jalan gitu ya. Nah, artinya sebenarnya gini, kenapa otak kita itu fungsinya itu belum maksimal? Karena kita kurang terlalu fokus saja Bapak teman sekalian. Nggak terlalu fokus saja. Misalnya nih teman-teman sekarang merem gitu ya. Pada saat teman-teman merem, kira-kira ada nggak muncul pemikiran-pemikiran lain? Pasti ada gitu ya, nasi goreng lewat, bakmi lewat, capcay lewat gitu ya. Nah, ketika teman-teman bisa fokus, betul fokus 100%, itu energinya sangat luar biasa sekali. Apalagi pada saat menjalankan bisnis ini, Anda fokus dengan impian Anda dan betul-betul Anda fokus sekali, tidak ada istilahnya Anda seperti tadi ya, pemecah fokus seperti itu hasilnya akan sangat dahsyat sekali. Nah, pemikiran itu kalau misalnya nih ya, otak manusia itu kalau diibaratkan komputer gitu ya, otak manusia ini sebanding dengan 2 komputer yang sebesar 2 gedung pencakar langit yang di Amerika gitu. Itu dari buku yang saya baca. Bayangkan segitu potensi otak kita semua loh Bapak teman sekalian. Tapi menariknya orang Indonesia itu banyak otaknya original gitu ya. Orisinil diplastiin, artinya nggak pernah kepake gitu. Jadi orang Jepang tuh heran sama orang Indonesia. Orang Jepang kan kepake semua otaknya gitu ya. Orang Jepang tuh ngomong, hebat sekali orang Indonesia ya. Otaknya original. Kalau ini dijual, ini mahal banget nih otak orang Indonesia. Iya. Dan Indonesia ini otaknya kreatif ya. Kreatif. Motor yang sudah bagus-bagus dipikirin bagaimana caranya dibongkar gitu. Oke, lanjut yang tadi. Jadi teman-teman harus tahu sendiri bahwa potensi dari pemikiran atau otak kita itu sangat luar biasa. Kalau teman-teman sudah paham itu, teman-teman bisa gunakan loh teman-teman sekalian ya. Dan suatu hal yang memang awalnya adalah dari pemikiran. Dan pemikiran ini tentunya setelah kita berpikir, teman-teman pasti bertindak gitu ya. Nah, misalnya nih, saya minta Pak John, coba deh sekarang ke Amerika, Pak John. Nah, kira-kira Pak John berpikir dulu nggak? Iya, berpikir. Nah, sekarang ke Amerika pasti berpikir bingung, tiketnya dari mana? Iya, betul. Terus ini baru jam segini pesawat dari Lombok Amerika ada nggak gitu ya? Nah, itu banyak sekali kalau misalnya saya suruh Pak John langsung ke Amerika. Tapi kalau sekarang gini, Pak John coba sekarang bayangkan Pak John sekarang ada di Amerika. Kira-kira udah nyampe belum dia? Udah nyampe, sudah langsung nyampe. Ya. Nah, ketika saya memerintahkan pikirannya Pak John untuk membayangkan di Amerika, langsung nyampe. Ya. Daripada saya memerintahkan Pak John ke Amerika gitu ya, pasti mikir gimana cara tiket. Nah, kadang-kadang kita tuh membatasi pemikiran kita, ya. Kita itu sebenarnya ketika kita mau fokus berpikir itu tidak ada batasannya sama sekali gitu ya. Sama seperti gajah deh ya. Ya, gajah biasanya kalau gajah ya, sirkus itu dia sebenarnya mengembuskan napasnya aja udah pada
pada gini semua gitu ya, Ya. atau dia mengibaskan belalainya aja sudah pada hancur takut semua, gitu ya. semua, ya. Hancur semua gitu ya. Tapi kenapa ketika gajah sirkus tuh diikat kakinya dengan patok yang sangat kecil sekali, kenapa kok dia nggak mau bergerak gitu ya? Karena gajah sirkus itu dari kecil dia sudah dibiasakan seperti itu. Padahal kalau kita melihat si gajah itu, dia mampu nggak? Pasti mampu. Pasti gitu ya. mampu. Pasti mampu. Seandainya gajah itu kita undang ke rumah ini ya, undang ke sini dan kita patok saya, dia nggak akan mau keluar gitu ya. Padahal kita udah motivasi, pasti bisa. Ini cuma sekedar patok, kamu tinggal ngibaskan kaki aja bisa gitu. Iya. Ya. Tapi kadang-kadang banyak yang ngotot gitu. Saya nggak bisa, saya tahu siapa diri saya. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak siapa itu? Ya, ketika kamu bisa, saya tahu kok siapa diri saya pasti nggak bisa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita udah nggak bisa, kita ngotot. Nah, kenapa? Karena sebenarnya pikiran itu nggak ada batasannya, teman-teman. Ya. Teman-teman terserah mau bermimpi apa itu pasti bisa diwujudkan. Cuman kita yang membatasi. Iya, Ya, betul. kita yang membatasi sama seperti gajah itu, ya. Makanya jangan jadi gajah, teman-teman sekalian ya. Itu. Nah, jadi apa hubungannya bahwa teman-teman bisa bermimpi besar di bisnis ini gitu, ya, dengan penghasilan 300 juta rupiah per bulan itu, kira-kira ada impian besar yang teman-teman bisa wujudkan gitu, ya. Nah, itu hubungannya dengan bisnis. Makanya ketika teman-teman koneksikan dengan bisnis ini, teman-teman sudah itu yang membuat saya berani bermimpi besar loh, teman-teman. Ya, kenapa? Karena saya sebelum bergabung di 3 Network ini kan saya hutangnya 1 miliar. Ya. Hutang 1 M nggak ada penghasilan. Kira-kira saya bisa nggak bermimpi besar gitu ya? Saya sudah ketemu nggak jalan saya untuk bermimpi besar gitu. Nah, ketika saya menemukan 3 Network ini, saya ada sebuah pengharapan baru bahwa impian-impian besar saya yang dulu saya hampir kubur itu, ternyata saya bisa bangkitkan lagi, Bapak Ibu, karena saya melihat potensinya ini luar biasa. Nah, saya hanya tinggal pegang saja impian-impian besar saya ini, dan saya ajak kemana-mana impian saya ini untuk fokus saja. Ya, ketika manusia itu bisa fokus 100%, ini akan menjadi hal yang hebat luar biasa. Luar biasa. Jadi intinya sebenarnya pikiran kita ini atau dream kita ini yang kita pikirkan ini adalah penentu daripada kesuksesan kita. Betul sekali. Luar biasa. Dan Ini. ada lagi gini, pikiran itu kan menentukan tindakan ya. Kita Ya. berpikir dulu, setelah itu kita bertindak. Nah, tindakan yang terus kita lakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan. Ya, contohnya kita awalnya nggak ngerokok, tiba-tiba ngerokok terus, jadi kebiasaan merokok gitu Ya. ya. Nah, terus kebiasaan ini yang terus dilakukan lama-kelamaan akan menjadi sebuah karakter. Ya. Nah, karakter inilah yang akan menjadi masa depan setiap orang. Nah, jadi gini, apakah karakter, kalau orang tua nenek-nenek sering bilang kan gini, kamu jangan jadi pemarah, kamu harus karaktermu baik gitu ya. Nah, sekarang gini, apakah manusia itu karakternya itu sudah ada sejak lahir atau pilihan hidup mereka gitu ya. Nah, saya bisa ambil contoh nih. Kira-kira bayi baru lahir tuh sama semua nggak? Nangis semua nggak? Nangis semua. Nangis semua. Nah, kira-kira ada nggak bayi baru lahir dia itu langsung pakai baju, pakai BH ya, dan dia tuh malu banget ya. Misalnya namanya Susi ya. Ini namanya bayinya Susi, terus dokter mengatakan, Pak John, anak bapak ini pemalu. Nah, itu ya. Baru lahir dibilang pemalu. Atau ada nggak bayi yang baru lahir itu langsung pemarah ya, diambil sama susternya marah langsung dia Ya. gitu kan nggak ada, Nggak gitu. ada, Nggak ada betul. sama sekali. Nggak ada. Jadi semua bayi itu lahir sama nangis, Bapak Ibu. Semua bayi itu lahir nangis. Nah, ketika mereka dewasa, baru mereka memilih karakter mereka masing-masing, yaitu ada pemalu, pemarah, yaitu ada yang gagal, ada yang sukses. Ya. Itu semua karena pilihan, bukan karena nasib. Ya, makanya kita lahir ini sebenarnya sama, Bapak Ibu, dengan potensi yang sama, dengan kapasitas otak yang sama, dengan berkat yang sama, Bapak Ibu. Kitalah yang memilih untuk menjadi siapa itu gitu loh. Nah, itu sebenarnya kekuatan sebuah karakter. Nah, karakter ini dasarnya apa? Dasarnya adalah dari pemikiran kita. Pikiran. Gitu. Jadi betul-betul impian ini penting sekali untuk kita bisa harus miliki, Bapak Ibu. Jangan sampai nggak punya impian, dan impian itu harus benar gitu. Oke, jadi banyak orang yang kita tahu ini takut bermimpi. Padahal mimpi itu gratis loh, Yes, Kron. betul. Mimpi punya pesawat kan gratis, belum beli kita. Saya pengen punya pesawat kan tidak langsung bayar kan? Ya, betul. Masih gratis, tapi kenapa kok orang takut sekali bermimpi? Nah, ini yang mungkin ada solusi nih, bagaimana caranya biar orang tidak takut mimpi, Kron? Ya,
Itu semua mungkin berawal dari lingkungan gitu ya, lingkungan atau sebuah trauma yang mungkin pernah dihadapi bahwa mereka pernah bermimpi besar akhirnya gagal terus ada akhirnya trauma, dan trauma itulah penyakit yang sangat mematikan daripada COVID-19 sebenarnya gitu ya. Kenapa? Ketika Anda sudah mulai memutuskan untuk trauma, selesai semua gitu ya. Makanya jangan trauma, sama seperti bayi. Kalau seandainya bayi trauma ya, dia jalan sedikit jatuh, setelah itu dia trauma gitu ya. Papa saya trauma, kira-kira bisa jalan nggak bayi? Nggak bisa. Nggak bisa. Bayangkan kalau misalnya di tahun 2050 gitu ya, semua bayi itu trauma, nggak ada bayi bisa jalan, kan itu merupakan sebuah hal yang bahaya gitu ya. Jadi sebenarnya gini, tidak ada gunanya kita trauma gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman pernah bermimpi besar. Bagi Bapak teman-teman yang nggak berani bermimpi besar, dan mungkin karena pernah bermimpi besar dan mengejarnya sepenuh hati dan akhirnya gagal, itu bukan akhir dari segalanya. Ya, seperti yang di podcast sebelumnya adalah sukses adalah kumpulan dari berbagai macam kegagalan. Kalau kita ingin sukses, kita memang harus tahu bahwa temannya si sukses ini adalah gagal dulu gitu ya. Dan kalau kita sudah tahu bahwa kalau kita sebelum sukses kita bakalan gagal, ya kita nggak akan ragu-ragu untuk gagal gitu. Nggak akan kecewa kalau ditolak. Kecewa gitu ya. Dan jangan pernah ubah impian teman-teman. Misalnya nih, saya pengen punya mobil gitu ya. Prospek sana sini akhirnya ditolak, akhirnya gagal, merasa gagal, akhirnya kayaknya saya nggak cocok punya mobil deh, kayaknya saya cocoknya motor. Diturunin biar tenang hidup, biar agak nyaman gitu ya. Akhirnya prospek gagal lagi, terus dia mengatakan kayaknya saya nggak cocok motor. Sekarang kan sudah ada Gojek ya saya nggak perlu deh beli motor, apalagi bayar pajak. Banyak alasan-alasan pembenaran yang dia lakukan gitu ya. Terus ya itu gagal lagi ya jadi semut, gagal lagi bakteri, gagal lagi pengen jadi virus. Jadi gitu ya, makin lama makin kecil impiannya. Itulah yang membuat kenapa kita tidak pernah mendapatkan sebuah pencapaian besar. Jadi terkadang kita mengorbankan impian kita kecilin supaya kita nyaman. Jangan Bapak teman sekalian ya, kalau teman-teman impiannya ingin ke Mars gitu ya, bikin apartemen di planet Mars ya, nggak ada yang larang kan, mumpung gratis gitu. Gratis kan? Gratis, karena semua berawal dari impian teman-teman. Ya apa yang terjadi di dunia ini kan itu 80% berawal dari impian. Waktu Adam dan Hawa lahir ke dunia ini, apakah sudah ada handphone? Belum ada. Ya, apakah sudah ada laptop, komputer? Belum ada. Handphone, laptop, komputer dan semua fasilitas yang ada di dunia ini itu awalnya dari impian manusia, Bapak teman sekalian. Mereka membutuhkan dan mereka akhirnya berpikir akhirnya muncullah mobil, motor, itu kan semua dari impian. Oke, sama halnya dengan kita menciptakan podcast ini, Kron. Betul. Ya, ini mic ini dari impian. Ya, kalau misalnya nggak ada orang bermimpi menciptakan mic, ya mungkin kita podcast kita teriak-teriak gitu ya. Jadi saya berpikir gimana caranya BBC bisa berkembang pesat luar biasa di Lombok, itulah berawal dari impian. Ya, betul sekali. Karena di saat saya bermimpi punya podcast ini ya nggak keluar biaya. Biayanya kapan keluar? Di saat beli kan. Tapi di saat saya bermimpi awal nggak keluar biaya dong. Oke, nah itulah kawan-kawan saking dahsyatnya yang namanya dream atau impian. Nah, berbicara tentang impian, sebelum kita kembali ke sikap ya, sebelum kita lanjut ke sikap, banyak orang yang tadi bermimpi pingin punya mobil, pingin punya rumah, dan pingin punya segala sesuatunya. Nah, apa berpengaruh itu, Kron? Orang punya banyak impian atau harus fokus sama satu impian dulu? Oke. Tergantung masing-masing ya, masing-masing. Ada orang yang punya satu impian dan itu benar-benar harus bisa terwujud gitu ya. Dan ada orang yang punya banyak impian juga dan itu yang membuat mereka bersemangat gitu ya. Jadi ini tergantung dari ini ya, ketertarikan masing-masing orang, tergantung dari watak dan sikap masing-masing orang. Yang paling penting adalah apa yang menjadi impiannya itu memang harus betul-betul gitu lah. Walaupun cuma satu saja, itu betul-betul yang menjadi api pematiknya dia gitu ya, yang membuat sebesar apapun tantangan, hambatan dan cobaan yang menerpa dia, itu bagi dia impiannya dia itu lebih penting daripada tantangannya dia gitu. Itu yang walaupun cuma satu gitu, tapi banyak juga nggak apa-apa. Dan ada juga orang yang punya burning desire itu, selain dia punya impian, dia juga punya foto-foto dendam positif. Ya, artinya apa? Dia dihina sama orang lain atau dia dihina sama temennya, akhirnya dia pasang foto temennya di dreambooknya dia gitu. Di dreambooknya. Dan itu yang membuat ketika dia males, down gitu ya, akhirnya dia lihat foto temennya, wah seakan-akan dia melihat tuh temennya tuh
ngejek dia, caci maki dia, dan akhirnya dia bangkit lagi. Bangkit lagi. Oke, itu Gitu. bisa sebagai pemicu untuk bagaimana caranya biar impian itu terwujud tentunya. Terwujud, Oke. Nah, itulah kawan-kawan bahwa impian ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau dalam hukum Islam dia wajib hukumnya kita punya. Kalau siapapun yang mau sukses wajib punya impian atau dream. Ya, harus punya. Nah, tentang impian yang kedua nanti kita akan berbicara dengan sikap. Nah, berbicara sikap, nah ini yang kedua, Kron. Berbicara tentang sikap, 95% kesuksesan seorang tergantung daripada sikap. Apa kaitannya sikap tadi dengan impian? Apakah kita harus punya sikap terhadap impian? Harus punya sikap terhadap impian Ya. gitu ya, karena kita punya impian besar, kita harus punya sikap, terutama sikap positif terhadap Ya. impian-impian besar kita itu. Jangan sampai kita pesimis. Kita sudah menetapkan nih, saya ingin jadi Crown Agency dalam waktu 2 tahun. Dengan jadi Crown Agency saya bisa mengumrohkan keluarga saya bisa membelikan rumah untuk ibu saya bisa membelikan mobil untuk ayah saya. Dan kalau kita tidak memiliki sikap positif terhadap impian itu, ya impian itu akan gampang sekali dicuri. Nah, bagaimana caranya, langkah-langkah supaya impian kita tidak gampang dicuri? Ya kita harus membuat yang namanya dream book. Ya, Nah, kita harus punya dream book tuh, buku-buku impian. Jadi lindungi impian kita supaya nggak dicuri. Nah, biasanya yang mencuri impian kita kan orang-orang terdekat biasanya, Ya, betul. yang mungkin kasihan dengan kita. Mereka bukannya jahat, tapi mereka kasihan melihat kita kesana kesini, banting tulang sampai tulang dibanting hanya untuk mengejar impian. Dan orang terdekat kita ini melihat, aduh kasihan ya, kalau seandainya dia gagal, dia jatuh, dia sakit, dan dia pasti kecewa gitu ya. Dan akhirnya orang terdekat kita mengatakan, kamu nggak usah deh mimpi tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit gitu Ya, kan. betul. Nah, makanya kita harus punya yang namanya dream book ya, untuk melindungi impian-impian kita. Itu adalah salah satu sikap kita terhadap impian. Jadi Bapak Ibu harus temukan gambar-gambar impiannya, dan setiap hari Anda harus lihat dream book itu. Dan ketika melihat dream book itu, pastikan dada Anda bergetar ya. Bahkan bisa sampai air mata keluar, Bapak teman sekalian gitu ya. Tapi jangan dipaksain nangis gitu ya. Ini saya disuruh nangis sama Pak Arya, lihat dream book padahal itu bukan impiannya, nangis gitu ya. Dipaksa lagi pakai cabai atau pakai balsem gitu biar nangis. Nggak seperti itu ya. Jadi memang betul dari hati ya. Ini bahasa hati kan susah ya. Jadi masing-masing orang yang tahu kalau misalnya bahasa hati. Nah, berikutnya teman-teman lindungi impiannya, harus berada di lingkungan yang tepat gitu ya. Lingkungan tepat yaitu teman-teman bergaul dengan leader-leader Anda gitu ya. Jadi penuhi syarat-syarat, pertemuan-pertemuan bersyarat, sehingga Anda berada di sebuah lingkungan yang lebih tepat lagi. Misalnya leader Anda mengatakan, ayo ikuti pertemuan bersyarat bronze above gitu ya. Dan di pertemuan bersyarat bronze above ini lingkungannya akan lebih dahsyat, energinya akan lebih luar biasa. Dan Anda kejar Bapak Ibu. Ada pertemuan bersyarat elite recognition, itu lingkungannya akan lebih dahsyat lagi. Nah, hanya dengan lingkungan manusia itu bisa menjaga konsistensi mereka dalam impian-impian besar mereka seperti itu. Ya, kalau seandainya Anda berada di lingkungan seorang pecandu narkoba, walaupun Anda bukan pecandu narkoba, saya garansi 3 bulan Anda akan menjadi pecandu narkoba, teman sekalian. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh sekali bagi perubahan atau perkembangan manusia. Ya, makanya BBC Support System ini selain menyediakan edukasi, kita menyediakan sebuah lingkungan yang tepat untuk Anda, dan terutama untuk membangun kepribadian Anda supaya Anda siap menjadi leader sejati untuk membangun bisnis 3 Talk ini, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Crown Arya Wirajaya, bagaimana cara mengikat kita punya impian besar tadi adalah dengan cara mencatatkan di Dream Book. Yang kedua, bagaimana caranya kita tidak cepat lupa dengan impian kita, maka berada di komunitas yang positif. Termasuk kawan-kawan nonton acara kita ini lingkungan positif loh. Makanya jangan lupa subscribe channel kita ini ya, biar nanti ada materi baru muncul lagi, wah kita lagi membentuk lingkungan yang positif juga. Luar biasa, boleh berikan aplaus yang luar biasa sekali lagi untuk Pak Arya Wirajaya. Nah, terkait dengan sikap, banyak orang yang sedikit-sedikit gagal, sudah mengeluh. Nah, mungkin ada sikap terhadap kegagalan. Nah, banyak yang belum tahu selama ini kita sikap terhadap impian, sikap terhadap tim. Ada nggak sikap terhadap kegagalan? Oh, ada ya. Oke. Kita mulai dulu, kalau kita gagal berarti kan kita harus lihat diri kita dulu sendiri ya. Sikap terhadap diri kita sendiri, bahwa kita perlu sadari bahwa kita diciptakan oleh siapa, yaitu oleh Tuhan. Tuhan. Ya. Nah,
Tuhan itu adalah maha sempurna ya, kita setuju ya, Tuhan maha sempurna. Sama seperti gini, mobil yang bagus pasti diproduksi oleh pabrik yang bagus juga gitu ya. Kalau pabriknya bagus, mobilnya juga bagus. Nah, kalau Tuhan ini kan maha pabrik gitu ya, maha sempurna dan maha segalanya. Dan kita ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kita ini jangan sampai kita rendah diri gitu loh ya. Kita menemukan kegagalan-kegagalan, setelah itu kita kalah dengan kegagalan itu, dan kita lupa bahwa yang nyiptain kita ini Tuhan yang maha sempurna gitu loh ya. Tuhan yang maha sempurna menciptakan kita, berarti kita sebagai ciptaannya kan juga sempurna gitu. Betul. Ya, juga sempurna, dan artinya hanya sedikit kegagalan itu janganlah membuat kita kalah gitu ya. Nah, jadi gini, ada di sebuah buku yang saya baca gitu ya, ada sebuah dosa besar ketika kita bersungut-sungut gitu ya. Dosa bahwa kita itu meremehkan diri sendiri, ya, mengeluh terhadap diri sendiri, itu sebenarnya kita itu meragukan Tuhan, Bapak teman sekalian. Sebagai pencipta kita. Sebagai pencipta kita yang maha sempurna itu gitu ya. Jadi kita tuh perlu bersyukur ya, kita itu perlu percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, dan apapun kegagalan yang ada di depan kita itu kan hanya sementara gitu ya. Itu cuman ya ujian-ujian sementara, dan itu tidak lebih besar, dan itu hanya segelintir daripada kita yang sempurna ini, yang diciptakan oleh maha sempurna itu gitu loh. Itu yang menjadi pemikiran saya. Makanya apapun tantangan, cobaan, rintangannya, itu cuma hal biasa, itu hal-hal kecil. Yang besar, Tuhan lebih besar daripada semua ini gitu ya. Dan Tuhan sudah mempersiapkan semua hal yang lebih baik di balik cobaan dan tantangan ini. Itu yang menjadi pemikiran saya. Dan berikutnya, semakin besar tantangan atau kegagalan, sebenarnya kita berada di level yang semakin tinggi ya. Contoh nih, di masa pandemi COVID ya, ada berita Richard Branson yang punya Virgin ya, pesawat Virgin. Dia di berita dia sampai menjual sahamnya dan sampai menjual pulaunya untuk mempertahankan bisnisnya. Itu ruginya sampai ratusan triliun Bapak Ibu ya. Bandingkan dengan Anda misalnya, uang Anda hilang 200.000 ya, sama Richard Branson yang rugi ratusan triliun, kira-kira lebih enak mana? Jadi Anda yang 200.000 kehilangan uang, atau Richard Branson yang rugi ratusan triliun ya? Kayaknya jadi Richard Branson deh ya. Kenapa? Dia rugi ratusan triliun, berarti kan transaksinya bisa melebihi ribuan triliun Bapak itu sekalian gitu ya. Melebihi itu ya transaksinya dia. Nah, kita yang rugi cuma 200.000 ya, paling enggak di kantong kita ada 500.000 aja gitu. Ya. Artinya apa? Semakin kecil masalah kita, sebenarnya kapasitas kita kecil gitu loh. Tapi semakin besar masalah kita, berarti kita sudah dipercayakan oleh Tuhan memiliki kapasitas yang besar. Kita bisa melihat ada orang yang rugi 40 miliar, tapi dia untung 80 M Bapak Ibu. Nah, ada orang yang rugi 1 juta, tapi dia cuma untung 2 juta gitu ya. Nah, mending rugi 40 miliar daripada rugi 1 juta. Iyalah. Karena untungnya lebih besar. Sama gitu. artinya dengan mending bayar pajak lebih banyak ya daripada pajaknya sedikit. Betul sekali. Karena pajak banyak, otomatis penghasilannya lebih banyak lagi. Iya, kan? betul sekali ya. Karena pajak yang saya bayar tuh sebenarnya sebanding dengan income di sebelah saya ini. aduh. Harus cepat Kron ini biar cepat kita ya pajaknya minimal sama lah sama Kron ya. Penghasilan Kron berapa perlu ya. Oke, nah itu tadi tentang sikap terhadap kegagalan. Nah, sekarang yang terakhir nih Kron, sikap terhadap orang lain. Karena mohon maaf, kita tadi berbicara tentang impian. Banyak orang lain yang mengecilkan impian kita. Nah, sekarang apa sikap kita terhadap mereka? Orang-orang yang mengecilkan impian kita, atau mungkin orang yang membesarkan impian kita? Yes. Nah, gini, kita kembali ke ini ya. Kita selalu berdoa setiap malam pada Tuhan. Tuhan, tolong berikan saya kesuksesan, berikan saya rezeki, seperti itu ya. Nah, kira-kira Tuhan memberikan bantuannya lewat siapa? Ya, pasti tentunya lewat orang lain toh. Betul. Ya. Lewat saudara kita, lewat teman kita, ataupun lewat pengundang Anda yang sedang mengundang Anda di Bisnis 3 Networks, ataupun lewat leader Anda yang sedang membimbing Anda untuk sukses di Bisnis 3 Networks. Jadi Tuhan tuh memberikan jawaban melalui ya penciptanya gitu ya. Gak mungkin Tuhan itu memberikan peluang itu melalui pohon, karena kalau misalnya teman-teman nanya sama pohon, ada nggak
pesan dari Tuhan. Nggak mungkin kan pohon bilang 3i Network, nggak mungkin kan. Iya, betul. Gitu ya. Iya, Nah, iya, itu iya, pasti dari teman kita atau pasti dari sahabat kita. Peluang itu datang dari banyak orang dan itu kita penting sekali untuk melakukan yang namanya silaturahmi karena dari buku yang saya baca ya rezeki itu datang dari banyaknya silaturahmi dan Iya. itulah hubungan kita sama orang lain ya sikap kita sama orang lain juga harus bagus ya. Betul. Kalau ada orang yang sedang ngajarin kita ya kita dengerin gitu ya. Kita dengerin, kita ambil positifnya, kalau negatifnya ya kita buang gitu ya. Iya. Jangan sampai ketika ada orang yang nawarin Anda sebuah peluang dan Anda nggak mau tahu gitu ya, itu berarti Anda telah menolak peluang atau berkat yang diberikan oleh Tuhan ya. Iya, padahal gini Kron, banyak sekali orang yang kita tahu ya berdoa setiap selesai sembahyang atau di saat sembahyang, ya Tuhan berikan saya rezeki. Nah tiba-tiba datang temannya prospek ditolak, padahal tadi dia minta sebenarnya Iya, kan? itu makanya itu anehnya ya. Iya. Orang Indonesia. Indonesia. Oke, terima kasih Kron. Ya, bincang-bincang kita malam hari ini sangat luar biasa tentang impian dan sikap. Yes. Ya, jadi baru kita tahu bahwa memang impian ini adalah sesuatu yang harus terwujud dan impian ini harus besar kawan-kawan. Kenapa? Karena impian ini free alias gratis. Iya. Dan ingat, kita harus punya sikap terhadap impian itu. Bagaimana caranya impian kita terwujud kalau kita tidak punya sikap terhadap Betul impian sekali. kita sendiri. Oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Bapak Kron Arya Wirajaya. Silakan. Oke, Bapak Ibu teman-teman, saya cuma memiliki satu impian yang paling besar terhadap bisnis 3i Network ini, yaitu apapun yang terjadi dan apapun prosesnya, saya akan tetap berproses di bisnis 3i Network ini dan saya tidak akan pernah berhenti sampai terjadi 100 sampai 200 ribu orang di Gelora Bung Karno. Itu pertemuan besar BBC Support System. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita adalah bagian dari orang-orang yang hadir di Gelora Bung Karno, yaitu orang yang lebih dari 1.000 orang tadi tapi punya penghasilan di atas 100 juta Yes. setiap bulan. Amin. Thank you Kron Arya Wirajaya. Oke. Karena ini adalah hari yang spesial, saya ucapkan terima kasih. Boleh saya cium tangan lagi? Thank you Bapak Arya Wirajaya. Luar biasa, berikan aplaus yang luar biasa. Baik teman-teman, itu dia bincang-bincang cerdas kita malam hari ini bersama BBC, bincang-bincang bersama Kron. Sampai jumpa di acara podcast berikutnya dan pastikan diri Anda berjuang bersama tim Anda dan tetap stay di acara kita yaitu BBC Spider John. Dan sampai jumpa di puncak kesuksesan dan pasti Crown. Oke.